Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam dunia wadin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk ayah kita, untuk saudara kita, dan untuk netan kita. Semoga dicatat menjadi niat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, untuk pertemuan ketiga kita kali ini adalah membahas tentang lanjutan dari mekatronika, yaitu mekatronika, di mana kemarin sudah dijelaskan kalau mekatronika itu dapat merupakan bagian dari ilmu, ya, ilmu ada mekanika, ada informatika, dan ada elektronika, di mana informatika posisinya ada di sini, ya, ada mekanika, ada elektronika, dan informatika. Nah, di antara di sini ada yang namanya sistem kendali atau sistem kontrol, ya, sistem kendali atau kontrol. Di sini ada pemodelan, ya, di mana nanti yang akan kita bahas di sini mengenai mekanika, elektronika, dan informatika, dan yang terpenting di sini adalah sistem kendali. Di mana sistem kendali atau sistem kontrol kemarin ada dua macam, ya, ada sistem ada yang terbuka, ada sistem kendali terbuka, dan ada yang tertutup, di mana ada inputan, ada proses, di sini ada output. Ini yang untuk terbuka atau loop terbuka, atau sistem kendali terbuka atau sistem kontrol terbuka. Dan contohnya di sini banyak sekali, ya, ada di kehidupan sehari-hari, ada saklar lampu. Kalau kita menyalakan lampu, ya, cetat, itu nanti akan nyala. Nah, itu salah satu contoh dari sistem loop terbuka, di mana di sini outputnya tidak terkontrol oleh sensor atau yang lain. Dan yang selanjutnya adalah sistem kontrol tertutup atau loop tertutup, ya, di mana di sini komponennya ada inputan, ya, ada inputan, ada proses, dan ada output atau plan. Di sini ada feedback di sini. Ada input, ada proses, ada output, dan ada feedback. Ya, dimana inputan di sini adalah data, ya. Data itu bisa bisa berupa voice, ada pertanyaan, bisa juga berupa gambar. Nah, inputan di sini akan diolah atau masuk, ya, yang bisa dibaca oleh yang namanya proses di sini. Dalam elektronika ada yang namanya PLC, ya, ada atau microcontroller, ya, microcontroller di sini di dalamnya ada algoritma yang bisa membaca inputan yang berupa tadi ada data, voice, pertanyaan atau gambar, ya, sehingga nanti bisa dikeluarkan oleh output dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini ada dan nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan akan diolah lagi atau kembalikan lagi ke inputan oleh feedback. Di sini nanti ada ada sensor, ada sensor, ya, komponen utamanya adalah sensor. Yaitu gambaran dari mekatronika, ya, mekatronika. Di sini ada mechanical, ada informatika, ada elektronika. Ya, di dalam mekanika, ya, nanti kita akan bahas tentang roda gigi. Nah, di mana roda gigi di sini tentunya banyak sekali digunakan untuk sebagai penerus atau sebagai transmisi, yaitu berupa roda yang memiliki banyak gigi. Nah, di sini nanti sebagai penggerak, ya, meneruskan penggerak untuk, ya, proyek kita nanti bisa membuat sebuah drone, ya, atau robot yang bisa berjalan dengan sendirinya. Ya. Roda gigi di sini yang kita bahas nanti adalah roda gigi lurus, ya, ya, di mana ini berupa roda yang memiliki banyak gigi, di mana gigi tersebut lurus dan sejajar dengan sumbu putar. Nah,
roda gigi di sini merupakan jenis roda gigi yang paling sederhana, yaitu roda gigi yang dapat dibuat dengan mesin fresh atau yang banyak sekali di pasaran ya. Di sini digunakan untuk menggerakkan roda sebagai kaki atau sebagai baling-baling nanti untuk proyek kita. Oke, untuk mekanikal bagian dari mekatronika tadi yang kita akan bahas tentang roda gigi ya. Ini adalah roda gigi dan bagaimana cara membuatnya roda gigi. Ini kebetulan saya ambil dari roda gigi yang bekas, ini tidak tahu nih, saya ambil dari bengkel tadi. Di mana perhitungan saya kira sudah cukup paham ya untuk perhitungan roda gigi, di mana ada beberapa sistem yang bisa menentukan besaran dari roda gigi. Nah, untuk menentukan besaran ukuran sebuah roda gigi ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua sistem yang merupakan standar. Yang pertama adalah sistem modul ya, sistem modul yaitu satu ukuran. Sistem modul ini adalah metrik ya, sehingga dalam modul ini disebut juga dengan nama metrik atau modul, dan satuannya adalah milimeter. Nah, untuk menentukan roda gigi dengan beberapa perhitungan saya kira cukup sudah dipelajari ya. Ini ada satu contoh roda gigi ya. Roda gigi di sini kita harus menentukan Z-nya dulu. Z-nya apa itu Z ya. Z di sini adalah jumlah dari roda gigi. Nah, Z-nya kita coba dihitung di sini ada berapa roda gigi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, di mana Z-nya di sini adalah 33 ya, 33, di mana diameternya kita juga harus menentukan diameter, bukan Q tapi diameter ya, diameter. Bisa kita lihat, kita ukur diameternya berapa di sini. Diameternya adalah 50 ya, 50 ya, sampai dengan ujung dari fixnya ini adalah 50 mm ya, 50 mm ya. Terus kita nanti menentukan modulnya ya, modulnya Oke, setelah kita ketahui dari perhitungan ini ya, nanti kita akan hitung berapa modulnya, berapa tingginya. Jadi tingginya di sini adalah tinggi dari sini ya, dari diameter dalam ke atas sini, dan tebel ya, ini sama ini. Ini nanti semua ini karena membuat manual ya, membuat sebuah gigi roda jalan manual ya. Ya, ini setelah ada ukuran ini bisa dihitung langsung ya di sini. Modulnya adalah pisau, di mana modul itu adalah sama dengan diameter. Nah, diameter dibagi dengan Z. Z di sini adalah Z plus 2. Z plus 2 ini adalah sudah diketahui ya, dimana diameter sama dengan 33 dibagi dengan Z-nya, 33 ditambah 2 adalah 35. Q 50, maaf. Z di sini 33 ditambah 2 sama dengan 35. Jadi 50 dibagi dengan 50 ya. 35 ya, 35. Mohon koreksi nanti kalau ada kesalahan ya.
Sekarang tinggal cari tingginya. Tinggi di sini adalah dalam sini sampai dengan di sini. Sama dengan jarak di sini dengan yang di sini. Jadi rumusnya adalah tinggi 2,25 dikali dengan modulnya ya, modulnya adalah hasil dari modul ini. Jadi sama dengan sebentar. Di sini tingginya 2,25 dikali modulnya sini, kita selesaikan dulu untuk modulnya ya, 50 dibagi dengan 35, ketemunya di sini adalah 1,4 ya, dimana nanti untuk tingginya sama dengan 2,25 dikali 1,4. 2,25 dikali 1,4 sama dengan 3,15. Untuk ya, di sini untuk tingginya ya. Jadi untuk tinggi di sini adalah tinggi giginya. Nah, ini dari sini sampai di sini. Nanti mohon koreksinya kalau ada kesalahan di di sini ya. Nanti silakan dikoreksi lagi. Ya, jadi di sini tingginya adalah ini sampai di sini adalah 3,5 meter ya. Ini juga sama, dari sini ke sini adalah 3,15 meter. Nah, kemudian kita tebel ujung gigi ya. Jadi ujung sini ke ujung sini tebalnya berapa? Tebalnya. Jadi kita perhitungannya dengan modul dibagi dengan 3 bagi 3 kali 2. Nah, di sana kita hitung dulu, di mana modulnya adalah 1,4 dikali 6 ya. 1,4 dibagi 6 sama dengan dibagi dengan 6 sama dengan 0,23 mm ya. Ini juga sudah ketahuan, di sini adalah 0,23 mili ya di sini. Dalamnya di sini adalah ini, di sini ini harusnya lebih lebar daripada ujung di sini ya, karena di sini untuk toleransi untuk memasukkan gigi ya, bisa 0,5 atau 0,3 atau ini juga tergantung dengan jumlah giginya di sini. Kalau jumlah giginya semakin banyak ya 0, berapa itu ya, di toleransinya agak ya tidak terlalu besar lah. Kalau jumlah giginya sedikit ya 10 atau berapa ya, agak di sini agak R sini. Kalau jumlah giginya 60 ya hanya L di sini lurus. Kalau giginya banyak ya sini hanya lurus.
Ya, eh, ini adalah contoh dari perhitungan roda gigi ya. Semoga nanti di kedepannya kita bisa membuat sebuah roda gigi sendiri untuk kebutuhan untuk gerak dari proyek yang kita akan buat. Nah, ini biasanya roda gigi juga kalau ini terbuat dari besi ya. Kalau nanti yang kita gunakan itu ya pakai dengan bahan-bahan yang ringan. Kalau berat seperti nanti penggeraknya juga berat, sumber daya gunakan itu banyak, jadi nanti boros di sumber tenaganya. Oke ya, kemarin sudah kita kita analogikan ya, kalau mekatronika itu sebagai kalau dianalogikan sebagai manusia ya, itu kita itu ada sensor ya. Sensor kalau di manusia itu ada mata, ada hidung, ada kulit, ada hidung dan lain sebagainya. Kalau di mekatronika di sini ada sensornya, ada sensor jarak, ultrasonik, terus ada asap dan lain sebagainya. Nanti yang kita gunakan di sini ada beberapa sensor ya, atau ultrasonik dan lain sebagainya. Itu analoginya ya, analogi untuk mekatronika. Kalau ini kita roda gigi sebagai pengetahuan saja ya, karena ini sudah sudah dipelajari di mesin ya. Nanti yang kita dalami setelah ini adalah elektronikanya ya. Elektronika di sini nanti kita akan bahas tentang sensor, tentang komponen aktif, komponen pasif. Tentunya juga banyak perhitung di sini ya, untuk menentukan besaran komponen yang kita butuhkan ya, karena tidak semua nilai komponen kita ada di pasaran, jadi kita bisa membuat sendiri dengan itu paralel atau menyeri dari komponen itu. Ini logikanya. Untuk informatikanya nanti kita bahas tentang microcontrollernya ya. Microcontroller di sini microcontroller merupakan di sini otak ya, yang memproses dari inputan tadi, inputan dari gerak dari data yang masuk, pertanyaan yang masuk, atau gambar yang masuk, atau voice yang masuk, yang akan memproses di sini. Di sini nanti kita akan buat algoritma atau program ya, yang mengeksekusi sehingga nanti keluarannya robotnya bisa berjalan, bisa belok kanan, belok kiri, atau bisa terbang. Itu oke. Saya kira itu untuk pertemuan ketiga kita kali ini ya. Kita intinya adalah gear. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut untuk pembuatan dari gear gigi ya. Kita banyak menggunakan roda gigi lurus, tentunya kita nanti pelajari dengan roda gigi lurus. Oke, saya kira sampai di sini untuk pertemuan ketiga kita kali ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.